Tersembunyi selama berabad-abad, Injil Barnabas mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan, klaim tentang Yesus yang sebenarnya, dan ramalan kedatangan Nabi Muhammad. Apakah ini bukti yang mengguncang akar-akar keyakinan Kristen tradisional? Temukan rahasia yang terpendam dalam naskah kuno ini. Bayangkan jika sebuah buku kuno yang telah lama hilang kini ditemukan kembali. Buku ini bukan hanya mengungkap sejarah yang terlupakan, tetapi juga membawa sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang mampu mengubah cara kita memandang sejarah agama. Apakah Anda pernah mendengar tentang Injil Barnabas? Jika belum, bisa jadi Anda akan terkejut mengetahui bahwa nama Muhammad muncul di dalamnya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Apa arti sebenarnya dari penemuan ini? Selamat datang di perjalanan yang menarik ini. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menyimak hingga akhir, karena banyak kontroversi yang akan dibahas di sini. Tujuan utamanya adalah agar Anda tidak salah paham saat menanggapi topik ini. Mari kita mulai dengan langkah pertama, memahami siapa Barnabas sebenarnya. Barnabas, yang awalnya bernama Yusuf, lahir di Pulau Siprus pada abad pertama Masehi. Dia berasal dari keluarga Yahudi yang sangat taat dan merupakan anggota suku Lewi. Suku ini memiliki tanggung jawab besar dalam tugas-tugas keagamaan di Bait Suci. Keluarga Barnabas termasuk bagian dari komunitas Yahudi diaspora di Siprus, pulau besar di Laut Mediterania. Dalam lingkungan inilah ia dibesarkan dengan nilai-nilai agama yang kuat. Orang tuanya memastikan bahwa Barnabas menerima pendidikan agama yang mendalam sejak usia dini. Tradisi Yahudi sangat dihormati dalam keluarganya. Barnabas tumbuh dengan pemahaman yang mendalam tentang hukum Taurat dan praktik-praktik keagamaan lainnya. Sebagai anggota suku Lewi, dia kemungkinan dilatih untuk menjalankan berbagai tugas keagamaan. Meskipun tidak semua anggota suku Lewi menjadi imam, mereka sering terlibat dalam ritual-ritual penting yang mendukung kehidupan religius komunitas. Pada masa itu, Kekaisaran Romawi menguasai wilayah tersebut. Meskipun memberikan kebebasan beragama kepada komunitas Yahudi, tekanan budaya dan sosial dari masyarakat Romawi dan Yunani tetap dirasakan. Di tengah keberagaman budaya ini, Barnabas tumbuh sebagai seorang Yahudi yang taat namun tetap memiliki wawasan luas. Lingkungan Siprus yang multikultural membuka pintu bagi interaksi dengan berbagai tradisi yang mungkin ikut membentuk pandangan dunianya. Nama aslinya Yusuf memiliki makna yang mendalam. Dalam bahasa Ibrani, Yusuf berarti Tuhan akan menambahkan. Nama ini mencerminkan harapan dan iman orang tuanya. Namun, setelah bertemu Yesus Kristus, Yusuf mendapatkan nama baru, Barnabas. Nama ini berarti anak penghiburan atau anak dorongan, seperti yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul. Julukan ini diberikan karena sifatnya yang mendorong dan menghibur orang lain. Barnabas dikenal sebagai pribadi yang selalu membantu dan memberikan semangat kepada mereka yang membutuhkan. Kehadiran Barnabas tidak hanya membawa pengaruh positif di antara komunitas Yahudi, tetapi juga di kalangan murid-murid Yesus. Dia adalah salah satu tokoh yang paling dihormati dalam jemaat Kristen awal. Kemurahan hatinya tercermin dari tindakannya yang rela menjual tanah miliknya demi mendukung komunitas. Sikapnya yang tulus membuat para rasul memberinya julukan yang melekat hingga hari ini. Namun, perjalanan hidup Barnabas tidak selalu mudah. Sebagai seorang Yahudi di Siprus, dia termasuk bagian dari komunitas minoritas yang harus mempertahankan identitas mereka di tengah masyarakat yang lebih luas. Meski begitu, ia berhasil menjaga tradisi keluarganya sambil tetap terbuka terhadap pengaruh budaya lain. Hal ini menjadi fondasi penting dalam perannya di masa depan sebagai salah satu tokoh kunci dalam perkembangan awal kekristenan. Pulau Siprus sendiri adalah tempat yang strategis. Sebagai pusat perdagangan, pulau ini menjadi titik temu berbagai kebudayaan, termasuk Yunani, Romawi, dan Yahudi. Barnabas memiliki akses ke jaringan perdagangan dan interaksi lintas budaya, yang mungkin membentuk pandangannya tentang dunia. Pengalaman ini juga mempersiapkannya untuk peran yang lebih besar di kemudian hari, ketika ia mulai menyebarkan ajaran Yesus ke berbagai wilayah. Lahir pada tahun pertama Masehi,
Barnabas tumbuh dalam periode ketika Kekaisaran Romawi sedang berada di puncak kejayaannya. Kekaisaran ini memberikan stabilitas politik sekaligus tantangan budaya bagi komunitas Yahudi. Tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma Romawi seringkali bertentangan dengan nilai-nilai tradisional Yahudi. Namun Barnabas tetap teguh menjalankan prinsip-prinsip agamanya yang menjadi dasar karakternya yang kuat. Kisah kelahiran dan masa muda Barnabas memberikan gambaran tentang bagaimana latar belakang keluarga dan pendidikan agama membentuk kepribadian serta keyakinannya. Pendidikan agama yang mendalam, pengaruh budaya Siprus, dan nilai-nilai keluarga menjadi faktor penting yang mempersiapkannya untuk peran historis di masa depan. Tanpa disadari, perjalanan hidupnya yang dimulai di Pulau Siprus akan menjadi awal dari kontribusi besar dalam sejarah agama. Dengan kata lain, cerita tentang Barnabas tidak hanya sekadar kisah individu. Ini adalah cerita tentang bagaimana seorang pria biasa dari keluarga sederhana mampu meninggalkan jejak yang signifikan dalam sejarah. Dia bukan hanya seorang murid Yesus, tetapi juga seorang tokoh yang menjadi penghubung antara kekristenan awal dan Islam melalui Injil Barnabas. Penemuan buku kuno ini membawa kita kembali ke akarnya, menunjukkan bagaimana Barnabas memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran yang mengubah dunia. Bayangkan sebuah perjalanan spiritual yang dimulai dari rasa penasaran dan berujung pada transformasi total. Itulah yang terjadi pada Barnabas ketika ia pertama kali bertemu dengan Yesus. Kisah ini bukan hanya tentang dua individu yang bertemu, tetapi juga tentang bagaimana Barnabas menemukan makna baru dalam hidupnya. Sebelum bertemu Yesus, Barnabas dikenal sebagai Yusuf, seorang Yahudi yang taat dari suku Lewi. Ia menjalani kehidupan religius yang khas di Pulau Siprus, mengikuti tradisi keluarganya yang sangat memegang teguh hukum Taurat. Namun sesuatu mulai berubah ketika kabar tentang Yesus mulai menyebar. Yesus adalah sosok yang tidak biasa pada masanya. Dia mengajar dengan cara yang berbeda, menyentuh hati banyak orang, dan melakukan mukjizat-mukjizat luar biasa. Kabar tentang ajarannya menarik perhatian Barnabas. Ia mendengar bahwa Yesus berbicara tentang kerajaan Allah, kasih sayang, pengampunan, dan kebenaran. Ajaran-ajaran ini tampak sangat berbeda dari apa yang dia pelajari selama ini tentang hukum Taurat. Rasa ingin tahu Barnabas semakin besar, dan akhirnya ia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Pertemuan antara Barnabas dan Yesus kemungkinan terjadi di salah satu kota atau desa di Galilea atau Yudea, tempat-tempat di mana Yesus sering mengajar dan berkhotbah. Meskipun kitab suci tidak merinci secara spesifik di mana mereka bertemu, kita bisa membayangkan suasana itu. Di bawah langit biru yang cerah, di tengah kerumunan orang yang penuh rasa ingin tahu, Barnabas mendengarkan setiap kata yang diucapkan oleh Yesus. Yesus berbicara dengan otoritas yang tidak biasa, namun penuh kasih. Dia menekankan pentingnya mengasihi sesama manusia, hidup dalam kebenaran, dan kesederhanaan. Setiap kalimat yang diucapkan Yesus begitu menggugah hati Barnabas. Selain ajarannya, mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus juga menjadi bukti nyata bagi Barnabas. Mukjizat-mukjizat ini bukan sekadar pertunjukan kekuatan, tetapi juga manifestasi kasih Tuhan kepada umatnya. Barnabas melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, memberi makan ribuan orang dengan sedikit roti dan ikan, serta menghidupkan orang mati. Semua ini membuat Barnabas yakin bahwa Yesus adalah Mesias yang telah dijanjikan dalam kitab-kitab para nabi. Setelah mendengar ajaran Yesus dan menyaksikan mukjizat-mukjizatnya, Barnabas mengambil keputusan besar. Ia memutuskan untuk meninggalkan kehidupannya yang nyaman dan mengikuti Yesus. Ini bukanlah keputusan yang mudah. Barnabas harus melepaskan segala sesuatu yang telah ia bangun selama ini demi mengikuti seorang guru yang bahkan belum diterima sepenuhnya oleh banyak orang pada waktu itu. Namun, keyakinan Barnabas terhadap Yesus begitu kuat sehingga ia tidak ragu untuk melakukannya. Keputusan Barnabas untuk mengikuti Yesus menunjukkan dedikasinya yang mendalam terhadap ajaran baru ini. Ia tidak hanya menjadi murid biasa, tetapi juga salah satu murid yang paling berpengaruh dalam komunitas Kristen awal. Para rasul kemudian memberinya nama Barnabas, yang berarti anak penghiburan atau anak dorongan.
Nama ini diberikan karena Barnabas dikenal sebagai seseorang yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan penghiburan kepada sesama murid. Ia memiliki kemampuan luar biasa untuk menguatkan orang lain, terutama dalam masa-masa sulit. Pertemuan dengan Yesus menjadi titik balik dalam hidup Barnabas. Dari seorang Yahudi yang taat, ia bertransformasi menjadi salah satu murid Yesus yang paling setia dan berdedikasi. Ajaran Yesus memberikan arah baru dalam hidupnya, membimbingnya untuk menjadi salah satu tokoh penting dalam komunitas Kristen awal. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi Barnabas secara pribadi, tetapi juga membuka jalan bagi kontribusinya yang besar dalam menyebarkan ajaran Yesus kepada dunia. Bayangkan Anda memiliki sebidang tanah yang sangat berharga, mungkin warisan keluarga atau hasil kerja keras bertahun-tahun. Bagaimana rasanya jika suatu hari Anda memutuskan untuk menjualnya dan memberikan seluruh hasilnya kepada orang lain tanpa menyisakan sedikit pun untuk diri sendiri? Itulah tepatnya yang dilakukan Barnabas. Kisah ini bukan hanya tentang pengorbanan material, tetapi juga tentang nilai-nilai yang mendalam, kedermawanan, kebersamaan, dan komitmen terhadap iman. Pada masa awal kekristenan, komunitas Kristen di Yerusalem hidup dalam semangat persaudaraan yang luar biasa. Mereka berbagi segala sesuatu yang mereka miliki, baik itu makanan, tempat tinggal, maupun harta benda lainnya. Tujuannya sederhana, memastikan bahwa tidak ada seorang pun di antara mereka yang kekurangan. Ini adalah gambaran nyata dari solidaritas dan kasih sayang yang diajarkan oleh Yesus. Dalam konteks inilah, Barnabas mengambil langkah besar yang akan menjadi teladan bagi banyak orang. Barnabas, yang pada saat itu masih dikenal sebagai Yusuf, memiliki sebidang tanah. Tidak disebutkan secara spesifik apakah tanah ini adalah satu-satunya harta yang dimilikinya, atau hanya salah satu dari beberapa asetnya. Namun yang jelas, tanah tersebut memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Alih-alih menyimpan hasil penjualannya, untuk diri sendiri Barnabas memutuskan untuk menjual tanah itu, dan menyerahkan seluruh uangnya kepada para rasul. Ini adalah tindakan yang luar biasa, karena ia tidak menyisakan apapun untuk kebutuhan pribadinya. Langkah ini bukanlah sesuatu yang wajib dilakukan dalam komunitas Kristen waktu itu. Tidak ada peraturan yang mengharuskan seseorang untuk menyerahkan seluruh hartanya. Namun, Barnabas melakukannya dengan sukarela, sepenuh hati, dan tanpa paksaan. Ia melihat bahwa komunitas membutuhkan dukungan finansial untuk bertahan hidup, dan ia merasa terpanggil untuk memberikan kontribusi terbaiknya. Tindakan ini mencerminkan karakter Barnabas yang dikenal sebagai anak penghiburan. Ia tidak hanya memberikan kata-kata motivasi, tetapi juga tindakan nyata yang membawa dampak besar. Dana yang diberikan oleh Barnabas digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan di komunitas. Misalnya, ada orang-orang miskin yang tidak memiliki cukup makanan, tempat tinggal, atau kebutuhan dasar lainnya. Uang dari penjualan tanah Barnabas membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Selain itu, dana ini juga digunakan untuk mendukung para pengkhotbah dan pemimpin rohani yang bekerja tanpa imbalan demi menyebarkan ajaran Yesus. Dengan kata lain, sumbangan Barnabas tidak hanya membantu individu, tetapi juga memperkuat keseluruhan struktur komunitas Kristen. Tindakan Barnabas ini memiliki dampak yang luar biasa. Pertama, ia menjadi contoh nyata dari ajaran Yesus tentang kedermawanan dan pengorbanan. Kedua, ia menginspirasi orang lain untuk melakukan hal serupa. Banyak anggota komunitas yang tergerak untuk berbagi harta mereka setelah melihat apa yang dilakukan Barnabas. Solidaritas dalam komunitas semakin kuat, dan rasa kebersamaan semakin terasa. Barnabas membuktikan bahwa kekayaan bukanlah sesuatu yang harus disimpan egois, melainkan alat yang bisa digunakan untuk membantu sesama. Namun, tindakan Barnabas ini juga membawa pesan spiritual yang mendalam. Ia menunjukkan bahwa iman tidak hanya tentang kata-kata atau ritual agama, tetapi juga tentang tindakan nyata yang mencerminkan kasih kepada sesama. Barnabas tidak hanya berbicara tentang pentingnya mengasihi tetangga, tetapi juga membuktikannya melalui tindakannya. Ia rela melepaskan sesuatu yang sangat berharga demi kesejahteraan bersama. Sikap seperti ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua, bahkan hingga hari ini.
keputusan Barnabas untuk menjual tanahnya juga mengajarkan kita tentang arti kepemimpinan. Sebagai seorang tokoh yang dihormati dalam komunitas, ia tidak hanya memberikan arahan verbal, tetapi juga menjadi contoh yang bisa ditiru. Ia menunjukkan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang berani mengambil langkah pertama dan tidak takut untuk berkorban demi kepentingan bersama. Dengan tindakannya, Barnabas memperkuat otoritas moralnya dan memperoleh rasa hormat yang lebih besar dari para anggota komunitas. Setelah sekian lama bekerja sama dengan penuh keharmonisan, Barnabas dan Paulus menghadapi ujian besar dalam hubungan mereka. Tidak ada yang menduga bahwa dua tokoh besar dalam sejarah awal kekristenan ini akan berpisah hanya karena perbedaan pandangan tentang satu orang, Yohanes Markus. Kisah ini bukan hanya tentang ketegangan antara dua sahabat, tetapi juga tentang bagaimana perbedaan prinsip dapat memengaruhi arah sebuah misi besar. Semuanya dimulai ketika Barnabas dan Paulus merencanakan perjalanan misi kedua mereka. Keduanya telah sukses besar dalam perjalanan pertama mereka, membawa Injil kepada banyak orang di berbagai wilayah. Namun, ketika tiba saatnya untuk melanjutkan pelayanan, Barnabas mengusulkan agar Yohanes Markus, sepupunya, ikut serta lagi dalam perjalanan ini. Bagi Barnabas, keputusan ini didasarkan pada keyakinannya bahwa setiap orang layak mendapatkan kesempatan kedua. Ia ingat betapa Markus meninggalkan mereka di Pamfilia selama perjalanan misi pertama, tetapi ia percaya bahwa Markus telah belajar dari kesalahannya dan kini siap untuk berkontribusi kembali. Namun, pandangan Paulus sangat berbeda. Ia tidak melihat Markus sebagai sosok yang dapat diandalkan. Menurut Paulus, keputusan Markus untuk meninggalkan mereka di tengah perjalanan adalah tanda bahwa ia tidak memiliki komitmen penuh terhadap misi. Paulus khawatir bahwa membawa Markus lagi akan menimbulkan risiko yang sama seperti sebelumnya. Baginya, misi ini terlalu penting untuk diambil risiko hanya demi memberikan kesempatan kedua kepada seseorang yang sudah gagal di masa lalu. Ketegangan antara Barnabas dan Paulus semakin memuncak. Mereka berdebat panjang, masing-masing bersikeras pada pendiriannya. Barnabas, yang dikenal sebagai anak penghiburan, memiliki hati yang lembut dan selalu ingin memberikan dukungan kepada orang lain. Ia melihat potensi baik dalam diri Markus dan yakin bahwa Tuhan dapat menggunakan siapa saja, bahkan mereka yang pernah gagal. Sebaliknya, Paulus adalah seorang pemimpin yang sangat fokus pada tujuan. Ia tidak ingin ada hambatan atau gangguan yang bisa menghalangi keberhasilan misi mereka. Perdebatan ini akhirnya mencapai titik di mana tidak ada jalan tengah yang bisa ditemukan. Barnabas dan Paulus memutuskan untuk berpisah, sebuah keputusan yang sangat mengejutkan bagi banyak orang. Ini adalah momen langka dalam sejarah awal kekristenan, di mana dua tokoh besar yang selama ini bekerja bersama harus berjalan di jalur yang berbeda. Barnabas memilih untuk melanjutkan perjalanan misinya bersama Markus, sementara Paulus memilih Silas sebagai rekan barunya. Keputusan ini bukan hanya soal pilihan pribadi, tetapi juga memiliki dampak besar pada perkembangan kekristenan. Barnabas dan Markus berlayar ke Siprus, pulau asal Barnabas, untuk melanjutkan pelayanan mereka di sana. Di bawah kepemimpinan Barnabas, mereka berhasil menguatkan iman jemaat Kristen yang telah dibangun sebelumnya. Mereka memberikan bimbingan rohani, mengajarkan ajaran Yesus, dan menumbuhkan komunitas Kristen lokal. Barnabas membuktikan bahwa kepercayaannya pada Markus tidak salah. Dengan bimbingan Barnabas, Markus tumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan yang berdedikasi, bahkan kemudian dikenal sebagai penulis Injil Markus. Di sisi lain, Paulus dan Silas memulai perjalanan darat melalui wilayah Suriah dan Kilikia. Mereka memperkuat jemaat-jemaat di berbagai kota, menyebarkan Injil kepada orang-orang non-Yahudi, dan menghadapi tantangan besar di setiap langkah. Paulus terus menjadi tokoh utama dalam penyebaran kekristenan ke dunia non-Yahudi, membuka pintu bagi banyak orang untuk menerima ajaran Yesus. Perjalanan Paulus tidak hanya membawa dampak spiritual, tetapi juga memperluas jangkauan kekristenan ke wilayah-wilayah baru. Meskipun mereka berpisah, baik Barnabas maupun Paulus tetap setia pada misi mereka masing-masing. Perpisahan ini bukanlah akhir dari hubungan mereka, melainkan awal dari dua cabang pelayanan yang berbeda, namun sama-sama penting. Barnabas fokus pada pekerjaannya di Siprus,
sementara Paulus melanjutkan perjalanannya ke wilayah yang lebih luas. Keduanya tetap menjadi tokoh sentral dalam sejarah kekristenan, meskipun mereka tidak lagi bekerja bersama. Kisah Saulus adalah salah satu transformasi paling dramatis dalam sejarah awal kekristenan. Awalnya, ia dikenal sebagai musuh besar umat Kristen, seorang penganiaya yang tanpa ampun mengejar dan menangkap para pengikut Yesus. Namun, peristiwa luar biasa di jalan menuju Damaskus mengubah hidupnya sepenuhnya, menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh dalam penyebaran Injil kepada dunia non-Yahudi. Saulus lahir di Tarsus, sebuah kota penting di wilayah Kilikia, yang merupakan pusat perdagangan dan budaya pada masanya. Ia berasal dari keluarga Yahudi yang taat, dan sejak kecil menerima pendidikan agama yang mendalam. Saulus bukan hanya seorang Yahudi biasa. Ia juga seorang Farisi yang sangat memegang teguh hukum Taurat. Ia percaya bahwa ajaran Yesus dan para pengikutnya adalah ancaman bagi tradisi Yahudi, sehingga ia merasa bertanggung jawab untuk membasmi mereka. Awalnya, Saulus tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Ia mendapatkan otoritas dari pemimpin agama Yahudi untuk menangkap dan membawa umat Kristen ke Yerusalem untuk dihukum. Kisah penganiayaannya terhadap umat Kristen dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul, di mana ia bahkan hadir saat Stefanus, martir pertama Kristen, dirajam sampai mati. Saulus melihat dirinya sebagai pelindung iman Yahudi, seseorang yang bertugas membersihkan keyakinan yang dianggap menyimpang. Namun, segalanya berubah ketika ia melakukan perjalanan ke Damaskus. Tujuan utamanya adalah untuk menangkap lebih banyak pengikut Yesus di kota itu. Namun, dalam perjalanan tersebut, sesuatu yang luar biasa terjadi. Sebuah cahaya terang dari langit tiba-tiba menyelimuti Saulus, dan ia mendengar suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Suara itu adalah suara Yesus. Saulus langsung jatuh tersungkur, dan akibat cahaya yang begitu terang, ia kehilangan penglihatannya. Pengalaman ini meninggalkan dampak yang mendalam pada Saulus. Ia menjadi buta selama 3 hari, tidak makan atau minum, dan sepenuhnya tenggelam dalam refleksi spiritual. Kejadian ini bukan hanya mukjizat fisik, tetapi juga transformasi batin yang radikal. Saulus menyadari bahwa Yesus, yang sebelumnya ia anggap sebagai nabi palsu, ternyata adalah Mesias yang dijanjikan. Ini adalah titik balik dalam hidupnya, dari seorang penganiaya menjadi seorang murid setia. Setelah kejadian itu, seorang murid bernama Ananias dikirim oleh Yesus untuk menemui Saulus di Damaskus. Awalnya, Ananias ragu karena reputasi Saulus sebagai musuh umat Kristen. Namun, ia menaati perintah Tuhan. Ketika Ananias meletakkan tangannya atas Saulus, penglihatannya pulih dan Saulus dibaptis. Dari saat itulah, Saulus mulai berkhotbah tentang Yesus sebagai anak Allah di sinagoge-sinagoge di Damaskus. Namun, perjalanan Saulus tidak berhenti di Damaskus. Setelah beberapa waktu, ia memutuskan untuk kembali ke Yerusalem untuk bergabung dengan para rasul dan komunitas Kristen lainnya. Tetapi, karena reputasinya sebagai mantan penganiaya, banyak orang yang takut dan ragu menerimanya. Disinilah Barnabas memainkan peran penting. Barnabas, yang dikenal sebagai anak penghiburan, melihat potensi baik dalam diri Saulus. Ia memberikan kesaksian kepada para rasul tentang pertobatan Saulus dan bagaimana Saulus telah berkhotbah dengan berani di Damaskus. Dengan dukungan Barnabas, para rasul dan jemaat di Yerusalem akhirnya menerima Saulus. Penerimaan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan rohani Saulus. Ia kemudian dikenal sebagai Paulus, nama yang mencerminkan identitas barunya sebagai seorang rasul yang ditugaskan untuk menyebarkan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Paulus mulai melakukan perjalanan misi ke berbagai wilayah, termasuk Asia Kecil, Yunani, dan Roma, membawa pesan kasih Kristus kepada ribuan orang. Transformasi Saulus menjadi Paulus mengajarkan kita beberapa pelajaran penting. Pertama, bahwa tidak ada orang yang terlalu jauh dari rahmat Tuhan. Saulus adalah contoh nyata bahwa Tuhan dapat mengubah siapa saja, bahkan mereka yang tampaknya paling bertentangan dengannya. Kedua,
bahwa keberanian dan kerendahan hati adalah kunci untuk menerima perubahan. Saulus tidak hanya mengakui kesalahannya, tetapi juga sepenuhnya menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Antiokhia adalah salah satu kota paling penting dalam sejarah awal kekristenan. Terletak di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Turki modern, kota ini adalah pusat perdagangan, budaya, dan agama pada masanya. Dengan populasi yang sangat beragam, terdiri dari orang-orang Yunani, Romawi, Yahudi, dan berbagai kelompok etnis lainnya, Antiokhia menjadi tempat yang ideal untuk penyebaran Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Disinilah identitas Kristen sebagai suatu kelompok yang terpisah dari Yudaisme mulai terbentuk, dan Barnabas memainkan peran utama dalam perkembangan ini. Setelah mendengar kabar bahwa banyak orang non-Yahudi, Gentile, di Antiokhia menerima iman Kristen, jemaat di Yerusalem merasa perlu mengirim seseorang untuk membimbing komunitas baru ini. Pilihan mereka jatuh pada Barnabas, seorang tokoh yang dikenal karena kemurahan hatinya, kebijaksanaannya, dan kemampuannya memberikan penghiburan. Barnabas diutus ke Antiokhia untuk memperkuat iman para murid dan memastikan bahwa komunitas Kristen baru ini tetap teguh dalam ajaran Yesus. Ketika Barnabas tiba di Antiokhia, ia segera melihat anugerah Tuhan yang bekerja di antara para jemaat. Ia bersukacita dan menguatkan mereka untuk tetap setia kepada Tuhan dengan hati yang teguh. Kehadirannya memberikan dorongan moral dan spiritual yang sangat dibutuhkan oleh komunitas baru ini. Barnabas tidak hanya mengajar, tetapi juga memberikan contoh hidup tentang kasih, kedermawanan, dan kesetiaan kepada Tuhan. Namun, Barnabas menyadari bahwa tantangan di Antiokhia cukup besar. Kota ini adalah tempat pertemuan berbagai budaya dan agama, sehingga menyebarkan Injil kepada orang-orang dari latar belakang berbeda bukanlah tugas yang mudah. Untuk menghadapi tantangan ini, Barnabas memutuskan untuk mencari bantuan. Ia pergi ke Tarsus untuk mencari Saulus, yang kini dikenal sebagai Paulus. Paulus memiliki latar belakang pendidikan yang kuat, pemahaman mendalam tentang hukum Taurat, dan semangat yang luar biasa untuk menyebarkan Injil. Barnabas yakin bahwa Paulus adalah orang yang tepat untuk membantu misi di Antiokhia. Barnabas membawa Paulus kembali ke Antiokhia, dan mereka mulai bekerja bersama. Selama 1 tahun, mereka mengajar banyak orang dan memperkuat jemaat. Antiokhia menjadi tempat pertama di mana para pengikut Yesus secara resmi disebut Kristen. Kisah Para Rasul 11:6. Gelar ini menunjukkan bahwa komunitas ini telah berkembang menjadi identitas yang berbeda. Tidak lagi hanya sebagai cabang dari Yudaisme, tetapi sebagai kelompok yang memiliki keyakinan dan praktik tersendiri. Selama masa inilah Antiokhia mulai menunjukkan potensinya sebagai pusat misi global. Para murid di kota ini tidak hanya belajar tentang ajaran Yesus, tetapi juga didorong untuk menyebarkannya kepada orang lain. Roh Kudus bekerja dengan kuat di tengah-tengah mereka, dan akhirnya Barnabas dan Paulus dipanggil untuk melakukan perjalanan misi pertama mereka. Setelah berdoa dan berpuasa, jemaat di Antiokhia menumpangkan tangan atas Barnabas dan Paulus untuk mengutus mereka keluar kota. Kisah Para Rasul 13:23. Perjalanan misi pertama dimulai dari Siprus, pulau asal Barnabas, dan kemudian meluas ke berbagai wilayah Asia Kecil. Namun, sebelum mereka berangkat, kerja keras Barnabas dan Paulus di Antiokhia telah meletakkan fondasi yang kokoh bagi perkembangan kekristenan. Komunitas Kristen di Antiokhia menjadi model bagi gereja-gereja lain di seluruh dunia. Mereka hidup dalam kebersamaan, berbagi segala sesuatu, dan menyebarkan pesan kasih Kristus kepada semua orang tanpa memandang latar belakang mereka. Antiokhia juga menjadi tempat di mana isu-isu teologis penting mulai muncul. Salah satu konflik utama adalah apakah orang-orang non-Yahudi yang menjadi Kristen harus menjalani sunat dan mengikuti hukum Musa. Pertanyaan ini akhirnya dibahas dalam sidang Yerusalem yang merupakan salah satu momen paling penting dalam sejarah awal kekristenan. Barnabas dan Paulus berperan besar dalam membela pandangan bahwa keselamatan diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan melalui pemenuhan hukum Taurat. Kisah misi di Antiokhia mengajarkan kita beberapa pelajaran penting. Pertama, bahwa kekristenan tidak hanya diperuntukkan bagi satu kelompok tertentu, tetapi untuk semua orang, baik Yahudi
maupun non-Yahudi. Kedua, bahwa kolaborasi dan kerjasama adalah kunci keberhasilan dalam pelayanan. Barnabas dan Paulus adalah contoh sempurna dari dua tokoh yang saling melengkapi. Barnabas dengan sikap penghiburannya, dan Paulus dengan semangat dan dedikasinya. Ketiga, bahwa Roh Kudus adalah penggerak utama dalam misi Allah. Tanpa pimpinannya, tidak ada usaha manusia yang dapat berhasil. Misi di Antiokhia adalah tonggak penting dalam sejarah kekristenan. Kota ini menjadi tempat lahirnya identitas Kristen sebagai kelompok yang terpisah dari Yudaisme, sekaligus menjadi basis untuk penyebaran Injil ke seluruh dunia. Barnabas dan Paulus, melalui kerja keras mereka, meletakkan dasar bagi gereja-gereja di masa depan. Warisan mereka di Antiokhia tetap hidup hingga hari ini, menginspirasi generasi-generasi berikutnya untuk terus menyebarkan pesan kasih dan damai kepada dunia. Perjalanan misi pertama Barnabas dan Paulus adalah tonggak penting dalam sejarah awal kekristenan. Ini bukan hanya tentang dua orang yang berkeliling menyebarkan ajaran Yesus, tetapi juga tentang bagaimana mereka membawa Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi untuk pertama kalinya. Perjalanan ini dimulai dari Antiokhia, sebuah kota yang telah menjadi pusat perkembangan kekristenan dan membawa mereka ke berbagai wilayah di Asia Kecil dan Siprus. Melalui perjalanan ini, mereka tidak hanya menghadapi sukacita dan kemenangan, tetapi juga tantangan besar yang menguji iman dan ketekunan mereka. Setelah jemaat di Antiokhia menerima panggilan Roh Kudus, Barnabas dan Paulus memulai perjalanan misi mereka dengan penuh semangat. Mereka didampingi oleh Yohanes Markus, sepupu Barnabas, yang bertindak sebagai asisten mereka. Perjalanan dimulai dari Pulau Siprus, tempat kelahiran Barnabas. Di sini, mereka berkhotbah di sinagoga-sinagoga Yahudi termasuk di kota Salamis, yang merupakan salah satu pusat budaya dan agama pada masanya. Barnabas, dengan reputasinya sebagai anak penghiburan, dan Paulus, dengan semangatnya yang luar biasa, bekerja bersama untuk menyampaikan pesan kasih Kristus kepada penduduk setempat. Salah satu momen penting dalam perjalanan ini terjadi di Pafos, ibu kota Siprus. Di sini, mereka bertemu dengan Sergius Paulus, seorang prokonsul Romawi yang cerdas dan tertarik pada ajaran mereka. Namun, ada hambatan besar. Seorang penyihir bernama Bar Yesus, Elimas, mencoba menghalangi mereka. Dengan kuasa Roh Kudus, Paulus menegur Elimas dan menyebabkannya buta untuk sementara waktu. Kejadian ini membuat Sergius Paulus terpesona dan akhirnya menerima iman Kristen. Ini adalah kemenangan besar bagi Barnabas dan Paulus, karena untuk pertama kalinya seorang pejabat tinggi Romawi secara terbuka mengakui iman kepada Yesus. Setelah menyelesaikan misi mereka di Siprus, Barnabas dan Paulus melanjutkan perjalanan ke daratan Asia Kecil. Mereka tiba di Perga di wilayah Pamfilia, tetapi disinilah Yohanes Markus memutuskan untuk meninggalkan mereka dan kembali ke Yerusalem. Alasan pastinya tidak disebutkan dalam kitab suci, tetapi kemungkinan besar ia merasa tidak siap menghadapi kesulitan atau bahaya yang mungkin akan mereka hadapi. Meskipun demikian, Barnabas dan Paulus melanjutkan perjalanan mereka tanpa ragu. Mereka kemudian menuju Antiokhia di Pisidia, sebuah kota penting di Asia Kecil. Di sinagoga setempat, mereka diundang untuk berbicara pada hari Sabat. Paulus memberikan khotbah panjang yang menggugah hati, menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dalam kitab-kitab para nabi. Banyak orang Yahudi dan non-Yahudi tertarik dengan ajaran mereka, tetapi reaksi dari pemimpin Yahudi setempat sangat negatif. Mereka merasa cemburu dan mulai menghasut orang banyak untuk melawan Barnabas dan Paulus. Akibatnya, kedua rasul itu diusir dari kota tersebut. Namun, penolakan ini tidak membuat mereka putus asa. Mereka melanjutkan perjalanan ke kota Ikonium, di mana mereka sekali lagi berkhotbah di sinagoga. Banyak orang percaya, tetapi ada juga yang menentang mereka dengan keras. Bahkan, ada upaya untuk mencelakai mereka, sehingga mereka harus melarikan diri ke Listra dan Derbe di wilayah Likaonia. Di Listra, mereka melakukan mukjizat besar dengan menyembuhkan seorang pria lumpuh sejak lahir. Penduduk setempat begitu terkesima dengan kejadian ini sehingga mereka menganggap Barnabas dan Paulus sebagai dewa-dewa Yunani, Zeus dan Hermes.
Namun Barnabas dan Paulus dengan cepat menolak penyembahan ini dan menjelaskan bahwa mereka hanyalah manusia biasa yang datang untuk menyampaikan kabar baik tentang Allah yang benar. Sayangnya, kedamaian ini tidak bertahan lama. Beberapa orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium datang dan menghasut orang banyak, sehingga Paulus dirajam sampai pingsan dan diseret keluar kota. Berkat campur tangan Tuhan, Paulus pulih dan melanjutkan perjalanan mereka ke Derbe. Di sini, mereka berhasil menguatkan para murid dan menetapkan pemimpin-pemimpin baru di setiap jemaat. Setelah menyelesaikan misi mereka, Barnabas dan Paulus kembali ke kota-kota yang telah mereka kunjungi sebelumnya, seperti Listra, Ikonium, dan Antiokhia di Pisidia. Mereka memperkuat iman para murid, menetapkan penatua di setiap jemaat, dan memberikan bimbingan rohani kepada komunitas Kristen yang baru dibentuk. Akhirnya, mereka kembali ke Antiokhia di Suriah, tempat mereka pertama kali diutus oleh Roh Kudus sidang. Yerusalem adalah salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah awal kekristenan. Terjadi sekitar tahun 49 Masehi, sidang ini menjadi titik balik dalam menentukan arah perkembangan gereja Kristen. Konflik utama yang dibahas adalah apakah orang-orang non-Yahudi, Gentile, yang menjadi Kristen harus menjalani sunat dan mengikuti hukum Musa untuk diselamatkan. Pertanyaan ini muncul karena adanya kelompok Yahudi Kristen yang percaya bahwa hukum Taurat tetap harus diikuti oleh semua orang Kristen, bahkan mereka yang bukan berasal dari latar belakang Yahudi. Perdebatan ini tidak muncul begitu saja. Barnabas dan Paulus telah berhasil menyebarkan Injil kepada banyak orang non-Yahudi di berbagai wilayah seperti Antiokhia, Listra, dan Derbe. Mereka mengajarkan bahwa keselamatan diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan melalui pemenuhan hukum Taurat atau ritual-ritual tertentu. Namun, ketika mereka kembali ke Antiokhia, mereka menghadapi tantangan dari beberapa orang yang datang dari Yudea. Kelompok ini mengajarkan bahwa jika seseorang tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, maka ia tidak dapat diselamatkan. Hal ini memicu perdebatan sengit di antara para pemimpin gereja. Untuk menyelesaikan konflik ini, jemaat di Antiokhia memutuskan untuk mengirim Barnabas dan Paulus bersama beberapa orang lainnya ke Yerusalem. Di sana, para rasul dan penatua berkumpul untuk membahas isu ini. Pertemuan ini sering disebut sebagai Sidang Yerusalem, dan merupakan salah satu konsili gereja pertama dalam sejarah kekristenan. Dalam sidang tersebut, Barnabas dan Paulus memberikan kesaksian tentang tanda-tanda dan mukjizat yang Tuhan berikan di antara orang-orang non-Yahudi melalui pelayanan mereka. Mereka menekankan bahwa Roh Kudus telah diberikan kepada orang-orang non-Yahudi tanpa mereka harus menjalani sunat atau mengikuti hukum Musa. Kesaksian ini didukung oleh Petrus, salah satu rasul utama. Petrus mengingatkan bahwa Tuhan memilih dia untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi, seperti yang terjadi dengan Cornelius. Ia menegaskan bahwa Tuhan tidak membedakan antara orang Yahudi dan non-Yahudi, karena mereka semua menerima Roh Kudus melalui iman. Yakobus, yang dianggap sebagai salah satu pemimpin utama di Yerusalem, juga memberikan pandangannya. Ia mengutip nubuat dari kitab Amos yang menyatakan bahwa Tuhan akan memulihkan kembali tenda Daud dan menerima bangsa-bangsa lain, orang non-Yahudi, ke dalam umatnya. Yakobus kemudian mengusulkan solusi kompromi. Orang-orang non-Yahudi tidak perlu disunat atau mengikuti seluruh hukum Taurat untuk menjadi Kristen, tetapi mereka diminta untuk menjauhi 4 hal tertentu: makanan yang dipersembahkan kepada berhala, darah, daging binatang yang mati tercekik, dan percabulan. Keputusan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah kekristenan. Para rasul dan penatua sepakat bahwa keselamatan diperoleh hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan melalui pemenuhan hukum Taurat. Keputusan ini ditulis dalam sebuah surat yang kemudian dikirimkan kepada jemaat di Antiokhia, Syria, dan Kilikia. Surat ini memberikan kelegaan besar bagi jemaat Kristen di wilayah-wilayah tersebut, karena mereka tidak lagi merasa terbebani oleh hukum-hukum yang sulit dipatuhi. Sidang Yerusalem memiliki dampak jangka panjang yang sangat signifikan. Pertama, keputusan ini memungkinkan kekristenan untuk berkembang lebih luas di kalangan bangsa-bangsa non-Yahudi. Tanpa beban untuk mematuhi hukum Taurat, orang-orang dari berbagai latar belakang budaya dan agama dapat menerima ajaran Yesus tanpa rasa takut atau keraguan.
Kedua, sidang ini menegaskan bahwa kekristenan bukanlah cabang baru dari Yudaisme, melainkan agama yang universal dan inklusif. Ketiga, keputusan ini menciptakan fondasi teologis yang kuat bagi gereja-gereja di masa depannya, namun keputusan ini juga tidak luput dari kontroversi. Beberapa kelompok Yahudi Kristen tetap tidak setuju dan terus mempertahankan pandangan mereka bahwa hukum Taurat harus diikuti. Meskipun demikian, keputusan sidang Yerusalem secara resmi diakui oleh mayoritas gereja Kristen sebagai pedoman yang sah. Ini adalah contoh nyata bagaimana dialog dan diskusi dapat menyelesaikan perbedaan pendapat dalam sebuah komunitas. Setelah keberhasilan perjalanan misi pertama mereka, Barnabas dan Paulus kembali ke Antiokhia dengan sukacita. Mereka telah menyebarkan Injil kepada banyak orang, mendirikan gereja-gereja baru, dan menguatkan iman para murid di berbagai wilayah. Namun, ketika saatnya tiba untuk merencanakan perjalanan misi kedua, sebuah perselisihan besar terjadi antara mereka. Perselisihan ini bukan hanya tentang strategi pelayanan, tetapi juga tentang seseorang yang bernama Yohanes Markus. Perdebatan dimulai ketika Barnabas mengusulkan agar Yohanes Markus, sepupunya sendiri, ikut serta dalam perjalanan misi. Kedua, Barnabas memiliki keyakinan kuat bahwa setiap orang layak mendapatkan kesempatan kedua. Ia ingat bagaimana Markus meninggalkan mereka di Pamfilia selama perjalanan misi pertama karena alasan yang tidak jelas. Namun, bagi Barnabas, masa lalu Markus tidak menjadi penghalang. Ia percaya bahwa Markus telah belajar dari kesalahannya dan sekarang siap untuk berkontribusi secara penuh dalam pelayanan. Namun, pandangan Paulus sangat berbeda. Baginya, Markus adalah seseorang yang tidak dapat diandalkan. Paulus masih ingat betapa sulitnya perjalanan misi pertama, dan ia khawatir bahwa membawa Markus lagi akan menimbulkan risiko yang sama seperti sebelumnya. Dalam pandangan Paulus, misi ini terlalu penting untuk diambil risiko hanya demi memberikan kesempatan kedua kepada seseorang yang sudah gagal di masa lalu. Paulus ingin memastikan bahwa tim misi mereka terdiri dari orang-orang yang benar-benar komitmen dan mampu menghadapi tantangan yang ada. Ketegangan antara Barnabas dan Paulus semakin memuncak. Mereka berdebat panjang, masing-masing bersikeras pada pendiriannya. Barnabas, yang dikenal sebagai anak penghiburan, memiliki hati yang lembut dan selalu ingin memberikan dukungan kepada orang lain. Ia melihat potensi baik dalam diri Markus dan yakin bahwa Tuhan dapat menggunakan siapa saja, bahkan mereka yang pernah gagal. Sebaliknya, Paulus adalah seorang pemimpin yang sangat fokus pada tujuan. Ia tidak ingin ada hambatan atau gangguan yang bisa menghalangi keberhasilan misi mereka. Akhirnya, ketegangan ini mencapai titik di mana tidak ada jalan tengah yang bisa ditemukan. Barnabas dan Paulus memutuskan untuk berpisah, sebuah keputusan yang sangat mengejutkan bagi banyak orang. Ini adalah momen langka dalam sejarah awal kekristenan, di mana dua tokoh besar yang selama ini bekerja bersama harus berjalan di jalur yang berbeda. Barnabas memilih untuk melanjutkan perjalanan misinya bersama Markus, sementara Paulus memilih Silas sebagai rekan barunya. Keputusan ini bukan hanya soal pilihan pribadi, tetapi juga memiliki dampak besar pada perkembangan kekristenan. Barnabas dan Markus berlayar ke Siprus, pulau asal Barnabas, untuk melanjutkan pelayanan mereka di sana. Di bawah kepemimpinan Barnabas, mereka berhasil menguatkan iman jemaat Kristen yang telah dibangun sebelumnya. Mereka memberikan bimbingan rohani, mengajarkan ajaran Yesus, dan menumbuhkan komunitas Kristen lokal. Barnabas membuktikan bahwa kepercayaannya pada Markus tidak salah. Dengan bimbingan Barnabas, Markus tumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan yang berdedikasi, bahkan kemudian dikenal sebagai penulis Injil Markus. Di sisi lain, Paulus dan Silas memulai perjalanan darat melalui wilayah Suriah dan Kilikia. Mereka memperkuat jemaat-jemaat di berbagai kota, menyebarkan Injil kepada orang-orang non-Yahudi, dan menghadapi tantangan besar di setiap langkah. Paulus terus menjadi tokoh utama dalam penyebaran kekristenan ke dunia non-Yahudi, membuka pintu bagi banyak orang untuk menerima ajaran Yesus. Perjalanan Paulus tidak hanya membawa dampak spiritual, tetapi juga memperluas jangkauan kekristenan ke wilayah-wilayah baru. Meskipun mereka berpisah,
baik Barnabas maupun Paulus tetap setia pada misi mereka masing-masing. Perpisahan ini bukanlah akhir dari hubungan mereka, melainkan awal dari dua cabang pelayanan yang berbeda namun sama-sama penting. Barnabas fokus pada pekerjaannya di Siprus, sementara Paulus melanjutkan perjalanannya ke wilayah yang lebih luas. Keduanya tetap menjadi tokoh sentral dalam sejarah kekristenan, meskipun mereka tidak lagi bekerja bersama. Setelah berpisah dengan Paulus, Barnabas memutuskan untuk melanjutkan pelayanannya bersama Yohanes Markus. Mereka kembali ke Pulau Siprus, tempat kelahiran Barnabas, dan salah satu pusat awal penyebaran Injil. Pulau ini memiliki arti yang sangat personal bagi Barnabas, karena disinilah ia dibesarkan dalam tradisi Yahudi, dan pertama kali menyebarkan ajaran Yesus kepada orang-orang di sekitarnya. Kembalinya Barnabas ke Siprus bukan hanya sekadar kunjungan nostalgia, tetapi juga sebuah misi penting untuk menguatkan iman jemaat Kristen yang telah dibangun sebelumnya. Siprus adalah wilayah yang strategis pada masanya. Sebagai pusat perdagangan, di Laut Mediterania, pulau ini menjadi titik temu berbagai budaya, termasuk Yunani, Romawi, dan Yahudi. Dalam konteks ini, Barnabas dan Markus tiba dengan tujuan untuk memperkuat komunitas Kristen lokal yang sudah ada. Mereka mengunjungi gereja-gereja yang telah didirikan selama perjalanan misi sebelumnya, memberikan bimbingan rohani, dan mendorong mereka untuk tetap setia kepada ajaran Yesus meskipun menghadapi tantangan. Salah satu fokus utama Barnabas adalah memastikan bahwa jemaat di Siprus memiliki pemahaman yang kuat tentang iman Kristen. Ia mengajarkan prinsip-prinsip dasar seperti kasih, pengampunan, dan kesetiaan kepada Tuhan. Barnabas dikenal sebagai anak penghiburan, dan julukan ini benar-benar tercermin dalam cara ia mendekati para murid. Ia tidak hanya memberikan nasihat, tetapi juga mendengarkan dengan penuh empati, memberikan dukungan moral, dan membantu mereka mengatasi rasa takut atau keraguan. Namun, pelayanan di Siprus tidak lepas dari tantangan. Komunitas Kristen di pulau ini sering menghadapi penolakan dari kelompok-kelompok Yahudi tradisional yang menentang ajaran Yesus. Selain itu, masyarakat lokal yang masih terikat pada agama dan kepercayaan tradisional juga cenderung skeptis terhadap pesan Injil. Barnabas dan Markus harus bekerja keras untuk meyakinkan orang-orang bahwa ajaran Yesus adalah jalan menuju kebenaran dan keselamatan. Keteguhan hati Barnabas menjadi kunci dalam menghadapi semua rintangan ini. Ia tidak pernah ragu untuk berbicara dengan berani, bahkan ketika menghadapi oposisi yang keras. Salah satu momen penting dalam pelayanannya adalah ketika ia berhasil membawa banyak orang kepada iman Kristen melalui kesaksian hidupnya. Barnabas bukan hanya seorang pengkhotbah, tetapi juga contoh nyata dari seseorang yang hidup sesuai dengan ajaran yang ia sampaikan. Kesederhanaan, kedermawanan, dan semangat pengorbanannya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Selain itu, Barnabas juga memastikan bahwa jemaat di Siprus memiliki struktur kepemimpinan yang kuat. Ia menetapkan penatua-penatua di setiap gereja untuk membimbing komunitas lokal. Penatua-penatua ini bertugas mengajar, memberikan bimbingan rohani, dan menjaga keharmonisan di antara anggota jemaat. Dengan cara ini, Barnabas memastikan bahwa komunitas Kristen di Siprus dapat bertahan dan berkembang bahkan setelah ia meninggalkan pulau tersebut. Pelayanan Barnabas di Siprus juga mencakup upaya untuk memperluas jaringan gereja-gereja Kristen. Ia tidak hanya memperkuat gereja-gereja yang sudah ada, tetapi juga mendirikan komunitas baru di wilayah-wilayah yang belum tersentuh oleh ajaran Yesus. Dengan bantuan Markus, Barnabas berhasil membawa Injil kepada lebih banyak orang, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang non-Yahudi. Ini adalah langkah penting dalam menjadikan kekristenan sebagai agama universal yang dapat diterima oleh siapa saja tanpa memandang asal-usul budaya atau agama. Setelah beberapa waktu, Barnabas dan Markus kembali ke Antiokhia untuk melaporkan hasil pelayanan mereka. Kunjungan ini memberikan dorongan besar bagi jemaat di Antiokhia, karena mereka mendengar kabar baik tentang kemajuan Injil di Siprus. Laporan Barnabas juga memperkuat hubungan antara gereja-gereja di berbagai wilayah, menciptakan rasa persaudaraan yang lebih erat di antara komunitas Kristen. Injil Barnabas adalah salah satu teks paling kontroversial dalam sejarah agama. Meskipun tidak termasuk dalam kanon Alkitab Kristen resmi, teks ini memiliki pengaruh yang signifikan,
terutama dalam dialog antara Kristen dan Islam. Asal-usul dan isi Injil Barnabas memunculkan banyak perdebatan di kalangan cendekiawan, teolog, dan pemeluk agama. Untuk memahami kontroversi ini, kita perlu melihat latar belakang penulisannya, isi utamanya, serta perbedaan mendasar antara Injil Barnabas dan Injil-Injil kanonik. Pertama-tama, penting untuk dicatat bahwa Injil Barnabas tidak ditemukan dalam naskah-naskah awal kekristenan. Tidak ada catatan historis yang menunjukkan bahwa teks ini beredar pada masa para rasul atau beberapa abad pertama setelah Yesus. Manuskrip yang diketahui berasal dari abad pertengahan. Manuskrip Italia ditemukan pada abad ke-16 di Roma, sementara manuskrip Spanyol muncul pada abad ke-17. Hal ini membuat banyak cendekiawan Kristen meragukan otentisitasnya sebagai dokumen sejarah awal kekristenan. Beberapa bahkan menyebut Injil Barnabas sebagai Injil apokrif, yaitu teks yang tidak diakui oleh gereja-gereja utama sebagai bagian dari kitab suci. Namun, bagi umat Islam, Injil Barnabas memiliki tempat yang istimewa. Isinya dianggap lebih selaras dengan ajaran Islam dibandingkan Injil-Injil kanonik. Salah satu aspek paling mencolok dari Injil Barnabas adalah penyebutan Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir yang diramalkan oleh Yesus. Dalam Injil ini, Yesus disebut sebagai seorang nabi besar, tetapi bukan Tuhan atau anak Allah. Sebaliknya, ia digambarkan sebagai utusan Tuhan yang memberikan pesan-pesan penting kepada umat manusia, termasuk ramalan tentang kedatangan Muhammad. Kata Parakletos, penolong, yang sering diartikan dalam tradisi Kristen sebagai Roh Kudus, diinterpretasikan dalam Injil Barnabas sebagai rujukan kepada Muhammad. Selain itu, Injil Barnabas juga menolak praktik sunat dan hukum Yahudi lainnya yang berbeda dengan pandangan Injil-Injil kanonik. Dalam teks ini, Yesus mengajarkan bahwa hukum Musa telah digantikan oleh hukum baru yang lebih universal. Ini mencerminkan pendekatan yang lebih inklusif, yang lebih dekat dengan ajaran Islam daripada Yudaisme atau Kristen Ortodoks. Injil Barnabas juga mencatat bahwa Yesus tidak disalib, melainkan diangkat ke surga oleh Tuhan. Pandangan ini sesuai dengan keyakinan Islam bahwa Yesus, Isa alaihi salam, diselamatkan dari kematian di kayu salib dan akan kembali di akhir zaman sebagai salah satu tanda besar hari kiamat. Meskipun demikian, banyak cendekiawan Kristen menolak klaim bahwa Injil Barnabas adalah teks yang otentik. Mereka berargumen bahwa teks ini kemungkinan ditulis pada abad pertengahan, dipengaruhi oleh pemikiran Islam. Bahasa, gaya penulisan, dan konten teologis dalam Injil Barnabas dianggap tidak sesuai dengan tradisi kekristenan awal. Beberapa bahkan menyebut bahwa teks ini mungkin diciptakan sebagai tanggapan terhadap klaim-klaim teologis Kristen yang berkembang pada saat itu. Bagi umat Islam, Injil Barnabas dianggap sebagai konfirmasi bahwa kedatangan Muhammad telah diramalkan oleh nabi-nabi sebelumnya, termasuk Yesus. Ini menjadi salah satu dasar untuk mendukung keyakinan bahwa Islam adalah kelanjutan dari tradisi kenabian yang dimulai oleh Adam, dilanjutkan oleh Musa dan Yesus, dan diselesaikan oleh Muhammad. Oleh karena itu, Injil Barnabas seringkali dijadikan referensi dalam diskusi antara Kristen dan Islam, meskipun statusnya sebagai teks historis tetap menjadi bahan perdebatan. Salah satu aspek paling kontroversial dari Injil Barnabas adalah klaim bahwa Yesus meramalkan kedatangan Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Dalam teks ini, Yesus tidak hanya mengajarkan ajaran spiritual yang universal, tetapi juga menyampaikan pesan tentang seorang utusan Tuhan yang akan datang setelahnya untuk melanjutkan misi kenabian. Klaim ini menjadi salah satu alasan utama mengapa Injil Barnabas dianggap oleh umat Islam sebagai bukti bahwa kedatangan Muhammad telah diramalkan dalam tradisi keagamaan sebelumnya. Dalam Injil Barnabas, Yesus berbicara tentang Parakletos atau penolong yang akan datang setelah dirinya. Istilah Parakletos ini sering muncul dalam tradisi Kristen, di mana ia biasanya diartikan sebagai Roh Kudus, sebuah manifestasi ilahi yang membimbing para murid setelah kenaikan Yesus ke surga. Namun, dalam Injil Barnabas, interpretasi ini berbeda. Kata Parakletos dijelaskan secara eksplisit sebagai rujukan kepada Muhammad, yang oleh umat Islam dianggap sebagai nabi penutup dan pembawa risalah terakhir dari Tuhan.
Ramalan ini disampaikan dalam konteks pengajaran Yesus kepada para muridnya. Menurut Injil Barnabas, Yesus menegaskan bahwa ia bukan Tuhan atau anak Allah, melainkan seorang utusan Tuhan yang memiliki tugas khusus untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Nabi terakhir. Yesus menjelaskan bahwa Nabi ini akan membawa ajaran yang lebih lengkap dan universal, yang akan menyempurnakan hukum Taurat dan Injil. Pesan ini sangat selaras dengan keyakinan Islam bahwa Muhammad adalah penutup para nabi, yang membawa Al-Quran sebagai petunjuk terakhir bagi umat manusia. Bagi umat Islam, ramalan ini memiliki makna yang sangat mendalam. Mereka melihat bahwa kedatangan Muhammad bukanlah sebuah peristiwa yang terpisah dari tradisi kenabian sebelumnya, melainkan kelanjutan logis dari misi yang dimulai oleh Adam, dilanjutkan oleh Musa dan Yesus, dan diselesaikan oleh Muhammad. Dengan kata lain, Islam dianggap sebagai agama yang menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya, bukan menggantikannya. Ramalan tentang Muhammad dalam Injil Barnabas dianggap sebagai konfirmasi bahwa kedatangannya telah diprediksi oleh nabi-nabi terdahulu. Namun, klaim ini tidak diterima oleh banyak cendekiawan Kristen. Mereka berargumen bahwa interpretasi Parakletos sebagai Muhammad tidak sesuai dengan konteks historis dan teologis tradisi Kristen. Dalam Injil-Injil kanonik, Yesus berbicara tentang Roh Kudus sebagai penolong yang akan datang untuk membimbing para murid setelah kenaikannya ke surga. Roh Kudus ini dianggap sebagai bagian dari Trinitas, konsep tentang Tuhan sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang merupakan dasar keyakinan Kristen. Oleh karena itu, interpretasi Parakletos sebagai Muhammad dianggap bertentangan dengan doktrin inti Kristen. Meskipun demikian, Injil Barnabas tetap menjadi sumber penting dalam dialog antara Kristen dan Islam. Bagi umat Islam, teks ini memberikan bukti tekstual bahwa kedatangan Muhammad telah diramalkan oleh nabi-nabi sebelumnya, termasuk Yesus. Ini menjadi salah satu dasar untuk mendukung keyakinan bahwa Islam adalah kelanjutan dari tradisi kenabian yang dimulai oleh Adam dan diselesaikan oleh Muhammad. Sementara itu, bagi umat Kristen, teks ini seringkali dianggap sebagai karya yang dipengaruhi oleh pemikiran Islam, yang kemungkinan ditulis pada abad pertengahan. Kisah hidup Barnabas tidak hanya diwarnai oleh dedikasi dan pelayanan, tetapi juga berakhir dengan pengorbanan tertinggi, kematiannya sebagai martir. Sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran Injil pada masa awal kekristenan, Barnabas menghadapi banyak tantangan dan ancaman karena keyakinannya. Namun, ia tetap teguh dalam iman hingga akhir hayatnya, menjadi contoh nyata tentang bagaimana seorang murid Tuhan harus hidup dan mati. Setelah perpisahannya dengan Paulus, Barnabas melanjutkan pelayanannya di Pulau Siprus, tempat kelahirannya. Di sini, ia bekerja keras untuk menyebarkan ajaran Yesus kepada orang-orang di sekitarnya. Bersama Yohanes Markus, ia mengunjungi gereja-gereja yang telah didirikan sebelumnya, memberikan bimbingan rohani, dan menguatkan iman para murid. Pelayanannya tidak hanya mencakup pengajaran, tetapi juga menetapkan pemimpin-pemimpin baru di setiap komunitas Kristen. Dengan reputasinya sebagai anak penghiburan, Barnabas berhasil membawa banyak orang kepada iman Kristen. Namun, pelayanan ini tidak lepas dari risiko. Pada masanya, kekristenan masih merupakan agama baru yang sering ditentang oleh kelompok-kelompok tradisional, terutama dari kalangan Yahudi Ortodoks. Banyak orang yang merasa terancam oleh pesan Injil yang diajarkan Barnabas, karena ajaran ini menantang norma-norma agama dan budaya yang sudah mapan. Selain itu, pemerintah Romawi juga sering menganiaya umat Kristen, menganggap mereka sebagai ancaman terhadap stabilitas kekaisaran. Ketegangan ini akhirnya mencapai puncaknya ketika Barnabas menjadi target penganiayaan. Menurut tradisi Kristen dan catatan sejarah, Barnabas dibunuh oleh sekelompok orang Yahudi yang menentang ajaran Kristen. Mereka menganggap Barnabas sebagai ancaman serius terhadap status quo religius dan politik di wilayah tersebut. Setelah ditangkap, Barnabas mengalami penyiksaan sebelum akhirnya dieksekusi di Salamis, sebuah kota di pantai timur Siprus. Penangkapan dan eksekusi Barnabas adalah momen tragis dalam sejarah kekristenan. Namun, meskipun menghadapi ancaman dan penderitaan, Barnabas tetap setia kepada imannya. Ia tidak pernah menyerah atau menyangkal ajaran yang ia percayai.
Sebaliknya, ia menjalani takdirnya dengan keberanian dan keteguhan hati, menjadi teladan bagi generasi-generasi berikutnya tentang bagaimana seorang pengikut Kristus harus hidup dalam pengorbanan total. Setelah kematiannya, makam Barnabas ditemukan pada abad ke-5 di dekat Salamis. Penemuan ini memiliki arti penting bagi komunitas Kristen, karena di dalam makam tersebut ditemukan sebuah manuskrip Injil Matius yang diyakini ditulis oleh Barnabas sendiri. Meskipun keaslian manuskrip ini masih diperdebatkan oleh para sejarawan dan teolog, penemuannya memperkuat reputasi Barnabas sebagai salah satu tokoh sentral dalam sejarah awal kekristenan. Manuskrip ini juga memberikan wawasan tentang ajaran Yesus yang mungkin berbeda dari versi kanonik yang ada saat ini. Makam Barnabas kemudian menjadi tempat ziarah penting bagi umat Kristen dari seluruh dunia. Sebuah gereja dibangun di atas makam tersebut, dan hingga hari ini, kompleks ini masih menjadi lokasi suci yang dikunjungi oleh ribuan peziarah. Makam Barnabas tidak hanya menjadi simbol pengorbanan seorang rasul, tetapi juga mengingatkan kita tentang warisan spiritual yang ditinggalkannya bagi gereja Kristen. Penemuan makam Barnabas di Salamis, Siprus, adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah kekristenan awal. Tidak hanya menjadi bukti fisik tentang keberadaan Barnabas sebagai tokoh sentral dalam penyebaran Injil, tetapi juga mengungkapkan manuskrip yang diyakini sebagai salinan Injil Matius yang ditulis oleh tangan Barnabas sendiri. Penemuan ini tidak hanya memiliki nilai spiritual bagi umat Kristen, tetapi juga memberikan wawasan baru tentang hubungan antara tradisi Kristen dan Islam. Makam Barnabas ditemukan pada abad ke-5 di dekat Salamis, sebuah kota kuno yang menjadi pusat kekristenan di wilayah tersebut. Penemuan ini didorong oleh tradisi lokal yang menyebut bahwa Barnabas dimakamkan di Siprus, tanah kelahirannya. Saat makam dibuka, para penemu menemukan tulang-tulang yang diyakini milik Barnabas, serta sebuah manuskrip tua yang terbungkus rapi. Manuskrip ini kemudian diidentifikasi sebagai salinan Injil Matius, yang oleh beberapa pihak dianggap ditulis oleh Barnabas sendiri. Keberadaan manuskrip ini sangat signifikan karena mencerminkan bagaimana ajaran Yesus disampaikan dan direkam pada masa-masa awal kekristenan. Meskipun teks ini tidak sepenuhnya sesuai dengan versi kanonik Injil Matius yang kita kenal saat ini, ia memberikan gambaran tentang variasi interpretasi dan tradisi yang berkembang di kalangan komunitas Kristen awal. Beberapa cendekiawan bahkan berpendapat bahwa manuskrip ini mungkin mencerminkan versi ajaran Yesus yang lebih dekat dengan konteks budaya Timur Tengah pada masanya. Selain itu, manuskrip ini juga memuat beberapa elemen yang menarik perhatian dalam dialog antara Kristen dan Islam. Salah satunya adalah referensi yang tampaknya merujuk pada kedatangan Nabi Muhammad sebagai nubuatan yang disampaikan oleh Yesus. Meskipun klaim ini masih diperdebatkan oleh para ahli, hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh lintas agama dalam perkembangan teks-teks keagamaan pada masa itu. Bagi umat Islam, penemuan ini menjadi konfirmasi bahwa kedatangan Muhammad telah diramalkan oleh nabi-nabi sebelumnya, termasuk Yesus. Penemuan makam Barnabas dan manuskrip Injil Matius ini juga memperkuat reputasi Barnabas sebagai salah satu tokoh utama dalam sejarah kekristenan awal. Ia tidak hanya dikenal sebagai anak penghiburan yang memberikan dukungan moral kepada jemaat, tetapi juga sebagai seseorang yang aktif dalam merekam dan menyebarkan ajaran Yesus. Keberadaan manuskrip ini menunjukkan bahwa Barnabas mungkin memiliki peran yang lebih besar dalam pengembangan teologi Kristen awal daripada yang selama ini diketahui. Setelah penemuan makam, kompleks pemakaman ini menjadi lokasi suci yang penting bagi umat Kristen. Sebuah gereja dibangun di atas makam Barnabas, dan hingga hari ini, tempat ini tetap menjadi tujuan ziarah bagi ribuan peziarah dari seluruh dunia. Gereja ini tidak hanya menjadi simbol pengabdian Barnabas kepada imannya, tetapi juga mengingatkan kita tentang warisan spiritual yang ditinggalkannya bagi gereja Kristen. Warisan Barnabas tidak hanya terbatas pada perannya dalam penyebaran Injil atau pelayanannya di Siprus, tetapi juga mencakup dampak jangka panjang yang ia tinggalkan bagi kedua agama besar dunia, Kristen dan Islam. Sebagai salah satu tokoh utama, dalam sejarah awal kekristenan, Barnabas memainkan peran penting dalam membentuk fondasi gereja-gereja awal. Namun, melalui kontroversi seputar Injil Barnabas, pengaruhnya juga meluas ke dalam dialog antara Kristen dan Islam.
Bab ini akan menjelaskan bagaimana warisan Barnabas terus hidup hingga hari ini, baik dalam tradisi keagamaan maupun dalam diskusi lintas iman. Salah satu kontribusi terbesar Barnabas adalah dedikasinya untuk menyebarkan ajaran Yesus kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dalam perjalanan misinya bersama Paulus, Barnabas membantu meletakkan dasar bagi gereja-gereja di Asia Kecil dan Siprus. Ia tidak hanya mengajar tentang kasih dan pengampunan, tetapi juga memberikan contoh hidup dengan menjadi anak penghiburan bagi banyak orang. Sikapnya yang lembut, murah hati, dan penuh empati membuatnya menjadi sosok yang sangat dihormati dalam komunitas Kristen awal. Bahkan setelah perselisihannya dengan Paulus, Barnabas tetap setia pada misinya, melanjutkan pelayanan di Siprus dan meninggalkan jejak spiritual yang mendalam di wilayah tersebut. Namun warisan Barnabas tidak berhenti pada kekristenan saja. Melalui Injil Barnabas, namanya juga dikenal luas dalam tradisi Islam. Meskipun teks ini kontroversial dan tidak diakui oleh gereja-gereja Kristen utama, Injil Barnabas memiliki tempat istimewa bagi umat Islam karena menyebut nama Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir yang diramalkan oleh Yesus. Bagi umat Islam, ini adalah bukti bahwa kedatangan Muhammad telah diprediksi oleh nabi-nabi sebelumnya, termasuk Yesus. Oleh karena itu, Barnabas seringkali disebut-sebut sebagai figur yang membangun jembatan antara dua agama besar ini. Injil Barnabas juga menjadi titik diskusi dalam dialog antara Kristen dan Islam. Umat Islam melihat teks ini sebagai konfirmasi bahwa ajaran Islam memiliki akar yang kuat dalam tradisi kenabian sebelumnya. Di sisi lain, banyak cendekiawan Kristen meragukan otentisitas Injil Barnabas, menganggapnya sebagai karya abad pertengahan yang dipengaruhi oleh pemikiran Islam. Meskipun demikian, teks ini tetap menjadi subjek menarik dalam studi perbandingan agama karena menunjukkan bagaimana interpretasi teologis dapat berkembang dalam konteks budaya dan sejarah yang berbeda. Selain itu, penemuan makam Barnabas di Salamis, Siprus, juga memperkuat reputasinya sebagai tokoh penting dalam sejarah keagamaan. Makam ini tidak hanya menjadi lokasi ziarah bagi umat Kristen, tetapi juga menjadi simbol pengorbanan Barnabas demi iman. Manuskrip Injil Matius yang ditemukan di makamnya menambah lapisan kompleksitas pada warisannya, karena teks tersebut mungkin mencerminkan variasi ajaran Yesus yang lebih dekat dengan konteks budaya Timur Tengah pada masanya. Penemuan ini juga menjadi pengingat bahwa teks-teks keagamaan seringkali menjadi subjek interpretasi yang berbeda-beda, tergantung pada konteks budaya dan teologis. Kematian Barnabas sebagai martir juga meninggalkan warisan spiritual yang mendalam. Ia adalah contoh nyata dari seseorang yang hidup sepenuhnya untuk Tuhan, bahkan hingga titik akhir. Keteguhan hatinya dalam menghadapi ancaman dan penganiayaan menjadi teladan bagi generasi-generasi berikutnya tentang bagaimana seorang murid Tuhan harus hidup dan mati. Melalui kematiannya, Barnabas membuktikan bahwa iman bukan hanya tentang kata-kata, tetapi juga tentang tindakan nyata. Dengan kata lain, warisan Barnabas adalah warisan yang universal. Ia adalah jembatan antara dua agama besar dunia, Kristen dan Islam, serta simbol dari nilai-nilai universal seperti kasih, kesetiaan, dan pengharapan. Melalui pelayanannya, tulisan-tulisannya, dan pengorbanannya, Barnabas mengajarkan kita bahwa iman adalah panggilan untuk memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan, tanpa syarat. Warisannya tetap hidup hingga hari ini, menginspirasi jutaan orang untuk tetap setia kepada iman mereka, apapun tantangan yang mereka hadapi. Melalui Barnabas, kita diajak untuk merefleksikan hubungan antara keyakinan, sejarah, dan identitas agama. Warisannya adalah pengingat bahwa meskipun ada perbedaan pandangan, nilai-nilai universal seperti kasih, keadilan, dan pengorbanan tetap menjadi inti dari semua tradisi keagamaan. Barnabas adalah contoh nyata dari seseorang yang hidup untuk menyebarkan pesan damai kepada dunia, dan warisannya akan terus menginspirasi generasi-generasi mendatang.